Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto, NPM 18640293, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar transportasi, mata kuliah, dasar-dasar rekayasa transportasi, dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT. Konsep dasar transportasi. Konsep transportasi makro. Menurut Tamin tahun 1997, halaman 22-29, sistem transportasi secara makro terdiri dari beberapa sistem makro, yaitu A. Sistem kegiatan, B. Sistem jaringan, C. Sistem pergerakan, dan D. Sistem kelembagaan. Masing-masing sistem tersebut saling terkait satu sama lainnya. Dari sistem transportasi makro tersebut, dapat dijelaskan bahwa interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan akan menghasilkan suatu pergerakan manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan. Perubahan pada sistem kegiatan akan mempengaruhi sistem jaringan melalui suatu perubahan pada tingkat pelayanan sistem pergerakan. Perubahan pada sistem jaringan akan mempengaruhi sistem kegiatan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan tersebut. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam mengakomodasikan permintaan akan pergerakan yang dengan sendirinya akan mempengaruhi sistem kegiatan dan jaringan yang ada. Keseluruhan sistem tersebut diatur dalam suatu sistem kelembagaan. Transportasi klasik. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi klasik biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air. Konsep transportasi online atau modern. Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi. Tujuan dan manfaat transportasi online. A. Praktis dan mudah digunakan. Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online. B. Transparan. Dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail, seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai waktu perjalanan, lisensi pengendara, dan lain sebagainya. Konsep 4 step model transportasi. Konsep perencanaan transportasi yang paling populer adalah model perencanaan transportasi 4 tahap 4-stage transport model yang terdiri dari bangkitan dan tarikan pergerakan. Trip generation adalah tahapan pemodelan pembangkit perjalanan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona atau tata guna. Yang kedua, trip distribution, distribusi perjalanan, adalah pemodelan untuk melihat bagaimana lalu lintas dapat ditimbulkan oleh suatu wilayah
yang distribusikan. Apakah arah perjalanan itu semua menuju satu tempat atau tersebar merata? Yang ketiga, moda split jenis angkutan. Interaksi antara dua tata guna lahan dapat dilakukan dalam dua pilihan. Pertama adalah dengan menggunakan telepon atau pos untuk menghindari terjadinya pergerakan, dan kedua interaksi yang mengharuskan terjadinya pergerakan. Dan yang terakhir, trip assignment, pembanan ruas jalan. Dalam kasus ini, pemilihan moda dan rute dilakukan bersama-sama. Untuk angkutan umum, rute ditentukan berdasarkan moda transportasi. Untuk kendaraan pribadi, diasumsikan bahwa orang yang akan memilih moda transportasinya dulu baru rutenya. Seperti pemilihan moda, pemilihan rute juga tergantung pada alternatif terpendek, tercepat, dan termurah, dan juga diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup, misalnya tentang kemacetan jalan, sehingga mereka dapat menentukan rute terbaik. Kesimpulan, konsep dasar transportasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan tanpa mengalami kerusakan dan tepat pada waktunya.